Ladies and gentlemen, thank you very much for coming to our presentation. Firstly, let me introduce myself. Dina Gonzalez Personality. Kedengaran lagu-lagu dangdut nih siapa nih? Afif, Bu. Bagus soundtracknya. Dangdutan pagi-pagi ya. Ternyata penggemar juga ya Pak Afif. Saya pikir lo ini saya rekaman yang Inggris kok ada lagu ininya, soundtracknya ya. Oh ternyata Pak Afif. Lagi di hajatan kali, Pak. Ya Pak Afif ya? Ternyata. Share sound aja, cucu, share sound. Gak jelas gitu.
Ya, makasih Mbak Cice. Suara saya sudah terdengar Bapak Ibu sekalian? Ya, terima kasih Pak Firdaus. Saya lihat di sini pembicaranya Mas Asar dan Bapak sudah. Oh, ada yang keluar masuk. Iya, betul. Coba. Untuk Prof. Ninong tadi saya sudah lihat, tapi keluar lagi sepertinya Pak ya.
Mohon ditunggu sebentar Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin sambil menunggu Prof. Ninong kembali bergabung ya sebagai moderator hari ini, saya izin untuk membuka saja acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Waktunya sudah menunjukkan 9.02. Saya izin untuk mulai saja acara kolokium kita pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah sampai ke seri 8 ya. Hampir memasuki beberapa seri terakhir dari rangkaian kegiatan kolokium internal kita. Hari ini agendanya kita akan menyimak pemaparan yang akan disampaikan oleh Mas Afat sebagai pemateri yang pertama, dan selanjutnya oleh Mas Syahrul, hanya akan ada 2 orang hari ini. Dan rencananya akan dimoderatori oleh Prof. Ninong. Sepertinya Prof. Ninong sudah masuk kembali ya. Udah ada. Ya, sebelum saya persilahkan kepada Pak Didi untuk membuka acara hari ini selaku Kepala Kantor Pusat Riset Sains dan Teknologi Atmosfer. Jadi semakin panjang namanya ya. Ada baiknya kita berdoa bersama, mudah-mudahan jika ada di antara kita atau mungkin saudara-saudara kita yang kurang sehat atau sedang dalam kesulitan, dapat segera diangkat mungkin penyakitnya atau kesulitannya. Serta mudah-mudahan seluruh urusan kita dapat lancar, baik itu urusan pribadi ataupun urusan organisasi. Seperti kita ketahui akan ada agenda increase ya, yang kurang lebih kurang dari 10 hari lagi, termasuk juga evaluasi triwulan yang ketiga. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja saya persilahkan kepada Pak Didi untuk membuka kegiatan kolokium kita hari ini. Silakan Pak Didi. Baik, terima kasih Pak Romdon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dalam salam sejahtera Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pagi ini untuk melaksanakan kegiatan kolokium ya di PSTA hari ini Jumat tanggal 10 September 2021, dan alhamdulillah kegiatan ini telah dilaksanakan secara rutin begitu. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi kalau kita lihat pencapaian umat manusia pada saat ini begitu luar biasa ya Bapak Ibu. Antara lain kita sudah mengeksplorasi ke bulan gitu ya, bahkan ke Mars walaupun masih dalam bentuk robot begitu. Kemudian di bidang kosmologi juga ya, kita sudah bisa mensimulasikan penciptaan alam semesta sampai 13,5 miliar tahun. Di bidang genetika ya, rekayasa genetika, internet, komunikasi dengan handphone, komputer, fisika nuklir ya, dan fusi, dan juga model atmosfer ya, yang kita jalankan dengan high performance computing. Itu semua merupakan pencapaian umat manusia yang luar biasa, dan tentunya ini tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, tapi oleh banyak orang, ribuan jutaan, dan dari banyak generasi juga gitu. Jadi kemampuan untuk mengintegrasikan informasi maupun menurunkannya ya ke generasi berikutnya itu memang suatu hal yang khas ya, ada pada manusia gitu, sehingga kita bisa mencapai pengetahuan dan teknologi hingga pada saat ini. Jadi di sini kita melihat pentingnya pengetahuan gitu yang perlu kita kelola. Kita sebagai organisasi menjadi knowledge based organization, dan tentunya yang kita lakukan saat ini juga merupakan bagian daripada itu ya. Karena kemampuan kita sebagai individu tentunya terbatas, namun kalau ini kita diintegrasikan ya, dan dengan knowledge management yang baik, tentunya akan bermanfaat bagi kita semua. Jadi di dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bapak Ibu, seperti kita ketahui, kita akan lebih fokus lagi di area riset di substansi begitu ya, sedangkan pendukungnya dan sebagainya akan disediakan
oleh BRIN gitu ya. Nah, oleh karena itu kita juga perlu beradaptasi, menyesuaikan diri untuk lebih fokus begitu ya di area substansi penelitian itu, terutama meningkatkan pengetahuan kita mengenai atmosfer dan tentunya nanti meningkatkan kemampuan kita dalam memprediksi ya. Dan ini tentunya sangat dibutuhkan oleh berbagai sektor pembangunan terkait. Jadi barangkali itu Bapak Ibu, selamat mengikuti acara kolokium pagi ini yang akan disampaikan oleh 3 orang ya. Kalau nggak salah Pak Dua Papat. orang, Pak. 2 orang saja? Ya, 2 orang saja. Pak Papat dan Pak Syahrir. Ya, Pak Syahrul. Pak Syahrul ya, Pak Syahrul. Ya. Ya, selamat mengikuti Bapak Ibu, silakan untuk berdiskusi dengan bebas ya dan nyaman. Dan saya harap ke depan semua materinya ini bisa ada dalam satu knowledge management ya di sistem sehingga bisa dipelajari oleh semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi atas pesan-pesannya. Langsung saja saya serahkan ke moderator kita hari ini, Prof. Nino. Agendanya 2 orang, Prof. Mas Papat dan Mas Syahrul, untuk waktu pemaparan 20 menit, waktu diskusi 20 menit. Silakan Prof. Nino. Oke, terima kasih Pak Romdon. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Pagi ini ada 2 pembicara di kolokium Sains dan Teknologi Atmosfer seri 8. Yang pertama adalah Papat Hidayatullah akan membawakan materi tentang pengembangan rangkaian pengkondisi sinyal radar Santanu. Yang kedua nanti Pak Syahrul tentang analisis big data menggunakan Hadoop ya dibacanya, studi kasus data GSMAP. Yang pertama kami persilakan kepada Pak Papat Hidayatullah, waktunya 20 menit untuk presentasi dan 20 menit untuk diskusi. Silakan Pak Papat. Baik, terima kasih Prof. Sebelumnya perkenalkan nama saya Papat Hidayatullah. Pada kolokium kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan rangkaian pengkondisi sinyal radar Santanu, di mana kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang ada di tim penelitian radar Santanu pada Prodi Teknologi Atmosfer. Jadi latar belakang perlunya rangkaian pengkondisi sinyal di Santanu ini adalah melihat dari sinyal keluaran radar pulsar Puruna yang terdiri 4 sinyal, yaitu sinyal heading, bearing, trigger, dan video. Yang termasuk sinyal pulsa itu adalah heading, bearing, dan trigger. Sinyal heading merupakan sinyal pulsa 12 volt yang menentukan titik 0 derajat arah putaran antena yang terjadi pada tepi turun sinyal. Sinyal bearing juga merupakan sinyal pulsa 12 volt yang menandakan sudut arah berkas sinyal antena radar. Banyaknya sinyal ini adalah 360 sampai 450 pulsa per satu putaran antena. Sinyal trigger merupakan sinyal pulsa dengan tegangan 12 volt yang menandakan ditransmisikannya sinyal radar. Sinyal video merupakan sinyal pantul baseband dari target yang diterima oleh radar dengan amplitudo antara 0 sampai -9 volt. Ini adalah Puruna yang digunakan saat ini, yaitu 19 Mark II, sementara yang sebelumnya itu sampai -4 volt. Untuk ADC yang digunakan yaitu ADC link PCI 9816 memiliki range input -5 sampai dengan 5 volt. Jadi perlunya rangkaian pengkondisi sinyal itu untuk menyesuaikan level tegangan dari masukan ke ADC-nya yang dari 12 volt menjadi 5 volt. Ini adalah gambaran dari bentuk sinyalnya. Ini adalah heading, bearing, trigger, dan ini adalah sinyal video. Bisa dilihat di sini yang sebagai noise ya, yang pada sinyal video ini. Kemudian untuk sinyal heading, bearing, dan trigger itu memiliki amplitudo sekitar 10 sampai 12 volt. Latar belakang dari pengembangan ini adalah melihat dari pengkondisi sinyal yang sudah ada, di mana pengkondisi sinyal yang ada pada Santanu atau disebut juga dengan sinkron. Blok diagram yang sudah ada itu sinyal heading, sinyal bearing, dan sinyal trigger masuk ke optoisolator atau dalam hal ini optocoupler.
sebelum masuk ke ADC. Untuk sinyal video yang di tesisnya Pak Asip itu menggunakan aktif LPF, namun yang saat ini digunakan yang ini tidak menggunakan lagi LPF. Adapun rangkaiannya adalah seperti ditunjukkan seperti gambar ini, di mana sinyal masukannya masuk ke optocoupler, kemudian masuk ke ADC. Sementara untuk pengkondisi sinyal video itu menggunakan rangkaian pembagi tegangan biasa. Nah, dari karakteristik optocoupler itu memiliki rise time dan fall time itu, di mana rise time-nya cukup cepat, namun pada saat fall time-nya itu lebih lambat, sehingga kalau pendeteksian pada sinyal turunnya itu akan kurang maksimal, beda beberapa mikrodetik. Di mana karakteristik dari optocoupler yang digunakan yaitu 4N25 itu sendiri, menurut datasheet memiliki tipikal rise time dan fall time itu sekitar 2 mikrosecond. Namun ini adalah pada kondisi yang tertera di sini ya. Pada praktiknya mungkin akan sedikit berbeda. Konsep dasar dari akuisisi sinyal sendiri yaitu analogen, terdiri dari blok analogen signal conditioning cell, kemudian masuk ke analog low pass filter, kemudian masuk ke ADC dan diolah selanjutnya oleh digital processor, dan kemudian diolah lagi untuk ditampilkan sistem pengolahnya. Pada rangkaian yang dibuat sendiri, terdiri dari yang dibuat itu pada blok yang di kotak biru ini, yaitu analogen sinyal conditioning cell dan analog low pass filter atau APF. Blok diagram yang dirancang yaitu kadar pulsasi sinyal, heading, bearing, dan trigger masuk ke voltage divider dan unity gain. Nah, regulator 5 port sendiri dibutuhkan karena kita menggunakan komponen aktif yaitu op-amp, jadi memerlukan supply. Kemudian sedangkan untuk kadar video, sinyal video itu sedikit berbeda karena outputnya negatif. Sedangkan yang kita gunakan itu op-amp-nya single supply 5 port, jadi nggak bisa mengeluarkan output yang negatif. Jadi kita menggunakan inverting amplifier dan low pass filter. Kemudian sinyal outputnya masuk ke ADC. Penggunaan voltage divider dengan unity gain sendiri, di sini kalau voltage divider biasa secara teori dengan keluarannya tanpa beban adalah Pout R2 per R1 plus R2 dikali Pin. Namun ketika dengan beban, karena nantinya akan paralel dengan resistansi beban, jadi R2 paralel dengan Rout, sehingga nantinya akan sangat kecil dan tegangannya pun kecil, dan arus yang mengalir itu akan besar dan menyebabkan tegangan drop di outputnya. Sedangkan untuk penguatan unity gain itu penguatannya 1. Secara teori sinyal output akan sama dengan input. Rangkaian ini memiliki input tinggi dan impedansi output rendah. Seperti terlihat, rangkaian konfigurasinya adalah rangkaian non-inverting, sehingga outputnya adalah 1 plus RF per Rin dikali Pin-nya. Karena RF-nya short, jadi kita anggap 0, kemudian Rin-nya adalah terbuka, jadi kita anggap tak hingga, jadi 1 plus RF per Rin-nya 0, jadi penguatannya adalah 1. Dengan menambahkan rangkaian unity gain yang memiliki impedansi input tinggi, maka R2 akan terisolasi dari Rout. Dengan penguatan 1 kali diharapkan sinyal input sama dengan sinyal output. Jadi ini sebagai isolasinya saja. Adapun rangkaian yang dibuat untuk pengkondisi sinyal pulsar radar, konfigurasinya seperti ini. R1 4,7 kilo-ohm dan R2-nya 2 kilo-ohm. Sehingga Pout-nya dengan sinyal 12 volt itu didapatkan 3,58. Kenapa di setnya di 3,58? Karena kita masih menggunakan op-amp-nya yang bukan rail to rail, jadi tidak bisa outputnya mendekati dari supply-nya. Jadi sekitar kurang 1 atau 1,5 volt dari supply-nya. Jadi di setnya di 3,5. Untuk pengkondisi sinyal video radar sendiri, ini konfigurasi rangkaiannya untuk menggunakan inverting amplifier dengan R in 10 kilo-ohm dan RF 4,7 kilo-ohm. Kemudian
dari keluaran ini masuk ke dalam rangkaian low pass filter dengan topologi 7K dan tipenya Butterworth. Ini adalah perhitungan dari nilai-nilai komponen pasifnya, yaitu yang pertama menentukan nilai kapasitor C1 karena nilai kapasitor di pasaran lebih terbatas dari resistor. Jadi tentukan dulu C1-nya, kemudian menentukan nilai C2 dengan ketentuan seperti ini, kemudian menghitung nilai S1 R2 dengan rumus seperti ini. Dari di mana koefisiennya S1 dan A2 merupakan koefisien filter Butterworth yang ditunjukkan pada tabel ini. Di sini kita mencoba untuk frekuensi cut-off yang diinginkan sekitar 5 kHz, maka berdasarkan perhitungan nilai C1-nya didapat 10 nano, C2 33 nano, R1 3663 ohm, dan R2 838 ohm. Namun karena komponen yang di pasaran memang nilainya tidak semuanya ada, terbatas, jadi diambil yang mendekati, yaitu 10 nano, C2-nya 33 nano, R1 3600 ohm, dan R2 800 ohm. Dari konfigurasi dari nilai komponen seperti itu didapatkan frekuensi sekitar 5099,234 Hz dengan quality faktornya yaitu 0,706. Jadi cut-off-nya di sekitar minus 3 dB. Nah, tanggapan frekuensi dari LPF yang secara simulasi itu seperti ini. Jadi pada saat penguatan gain-nya minus 3 dB itu cut-off-nya di sekitar 5 kHz, sesuai dengan yang dirancang. Ini adalah skematik keseluruhan dari rangkaian yang dibuat, yaitu dari regulator 5 port, rangkaian kondisi sinyal pulsa yang 3 pulsa tadi, heading, bearing, dan trigger. Kemudian ini adalah sinyal untuk sinyal video dari inverting amplifier dan low pass filter. Kemudian rangkaian tersebut direalisasikan ke dalam sebuah PCB. Jadi untuk input outputnya menggunakan konektor BNC female. Ini adalah op-amp-nya terdiri dari 3 buah op-amp. Sinyal trigger untuk pengujiannya pada sinkron lama itu inputnya sekitar 11,9 volt, menghasilkan output sekitar 4,92 volt. Bisa dilihat rise edge dari pengkondisi sinyal lama menggunakan optocoupler memiliki rise edge yang cukup cepat, yaitu 1,1 mikrosecond. Sedangkan pada saat output, pada saat fall edge-nya itu sangat lama, yaitu 45 mikrosecond. Sehingga kalau deteksi turun itu bisa deteksi untuk sinyal saat turun itu bisa bergeser. Sedangkan untuk sinkron baru, inputnya 11,9 dengan input yang sama, outputnya didapat sekitar 3,59. Rise edge dari output signal conditioning yang baru ini sekitar memiliki rise edge sekitar 4,8 mikrosecond, sedangkan fall edge-nya itu 4,8 mikrosecond. Namun ini karena memang karakteristik dari op-amp yang digunakan memang masih generik, jadi bukan yang high speed, jadi kita tidak bisa berbuat banyak di sini. Bisa dilihat dari karakteristik op-amp yang digunakan yaitu LM358 itu memiliki rise edge sekitar 5 mikrosecond dan fall edge-nya sama. Untuk sinyal video bisa dilihat inputnya ini kita anggap sebagai noise. Kemudian keluaran dari sinkron lama itu menghasilkan kurang lebih seperti ini, namun ini pada kondisi trigger yang berbeda mungkin, jadi noise-nya tidak agak berbeda ya. Untuk sinyal video keluaran dari signal conditioning yang baru itu rangkaiannya inverting jadi membalik, ya, yang asalnya amplitudo 0 sampai negatif 9, jadi 0 sampai sekitar 2,3 volt keluarannya. Ini kita lihat amati lebih detail ya. Untuk sinyal keluarannya seperti ini. Jadi membalik kurang lebih sama. Namun di sini saya kira untuk cut off untuk 5 kHz masih terlalu kecil sehingga
sangat bersih ya. Kemungkinan datanya frekuensinya banyak yang hilang di sini. Untuk pengolahan sinyal video yang direncanakan itu dari sinyal video masukan masuk ke rangkaian sinyal video baru, kemudian dihasilkan yang output yang membalik ini karena inverting. Nah, nantinya sehingga sinyal ini harus dibalik lagi pada program pengolah sinyal untuk mengembalikan ke bentuk aslinya. Sehingga nantinya akan didapat sinyalnya yang sesuai dengan sinyal masukannya. Jadi yang disesuaikan hanya level tegangannya saja. Nah, berdasarkan pengujian awal didapat kesimpulan bahwa rangkaian pengkondisi sinyal yang dibuat dapat berfungsi sebagaimana yang dirancang. Namun op-amp yang digunakan memiliki karakteristik slew rate yang lambat sehingga menyebabkan delay relatif besar pada rise edge dan fall edge. Delay rise edge dari rangkaian yang dibuat dibanding silikon lama lebih lambat sekitar 4 mikrosecond, namun delay pada fall edge jauh lebih cepat. Sedangkan low pass filter dengan frekuensi cut-off 5 kHz terlalu kecil. Sehingga dari kesimpulan tersebut, rencana selanjutnya yang akan dilakukan yaitu menggunakan op-amp dengan spesifikasi lebih baik, meliputi high speed, low power, single supply, bandwidth lebar, dan rail to rail. Kemudian untuk low pass filter yang akan difungsikan sebagai filter anti aliasing dengan frekuensi cut-off sekitar setengah dari frekuensi sampling. Dan hal ini ADC yang digunakan memiliki frekuensi sampling 10 MHz sehingga akan digunakan cut-off-nya di 5 MHz. Berikut adalah beberapa referensi yang saya gunakan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Papat ya atas presentasinya. Barangkali Bapak Ibu ada saran atau masukan atau pertanyaan, silakan. Waktunya masih banyak loh. Ya, saya mungkin Bu Inong. Oh iya, silakan Pak Didi. Ya, terima kasih Pak Papat presentasinya yang sangat menarik ya dan dibutuhkan untuk pengembangan radar Santano ya. Memang di signal processing ini kita membutuhkan ya kompetensi ya, peningkatan kompetensi. Yang ingin saya tanyakan barangkali ini Pak, tadi kan ya dideteksi seperti trigger ya, kemudian bearing dan juga heading ya. Ya mungkin bacanya itu Pak heading dan bearing ya Pak. Jangan heading dan bearing karena artinya berbeda. Heading ya, trigger dan juga bearing. Nah ini kan dibuat sinyal conditioning itu terhadap radar Furuno ya, radar Furuno yang tertentu begitu ya. Nah ini kalau untuk radar-radar lainnya, apakah ada suatu standar Pak? Apakah sama gitu ya? Ya terdiri dari trigger, heading, bearing dan sebagainya. Dan ini bisa digunakan juga untuk radar lainnya gitu ya? Atau ini spesifik yang memang hanya untuk radar Furuno yang ini saja gitu ya? Itu pertanyaan pertama Pak. Yang kedua, karena ini sistemnya kan sinyal conditioning juga mungkin ya real time ya, jadi sistem real time yang ingin menangkap secepatnya pada saat kejadian gitu ya. Ini bagaimana dengan respon time-nya? Tadi kan ada delay ya di rising edge seperti itu. Nah, ini seberapa delay-nya gitu ya? Dan walaupun tadi ada itu ya, ada usulan-usulan untuk peningkatan gitu ya, terkait dengan deteksi daripada rising edge. Jadi di sini yang dideteksi semuanya rising edge ya Pak, baik untuk heading, bearing, trigger, gitu. Sama. Nah terus dari percobaan selama ini berapa reliable Pak? Jadi artinya semua itu bisa terdeteksi dengan baik pada waktunya, atau ada yang miss atau bagaimana? Barangkali itu saja Pak Papat. Terima kasih. Ya, silakan Pak Papat. Baik, terima kasih Pak Kapus atas
pertanyaannya. Yang pertama itu apakah kondisi sinyal itu bisa untuk semua? Kalau secara keluaran tegangannya mungkin agak sedikit berbeda ya Pak. Kalau ini 12 volt, mungkin yang radar yang lain berapa volt itu. Namun kalau untuk pulsa radar mungkin kebanyakan sinyalnya bentuknya radar pulsa gitu, 4 pulsa, 4 sinyal begini, sinyal heading, bearing, dan trigger, kemudian ada sinyal echo-nya atau videonya. Tapi untuk level tegangannya mungkin agak sedikit berbeda. Kemudian untuk pendeteksiannya, memang karakteristik dari yang sebelumnya digunakan itu kan menggunakan optocoupler itu memiliki hold time yang lebih lama, namun demikian rise time-nya cukup cepat. Ini pendeteksiannya itu ada yang pada saat naik, pada saat rise edge menghitungnya, ada juga yang deteksi saat sinyalnya turun itu untuk pengolah sinyalnya. Sehingga memang ini sangat penting ya untuk sehingga sinyal-sinyalnya sinkron begitu. Karena ini merupakan komponen yang pertama kali berinteraksi dengan sinyal koran radar. Sehingga kalau yang ini salah memang akan menyebabkan yang pengolah sinyalnya juga agak banyak miss-nya gitu. Untuk yang selama ini dilakukan percobaan, untuk sikon lama itu memiliki rise edge-nya itu 1,1 mikrosecond, sedangkan fall edge-nya itu 45 mikrosecond. Nah, 45 mikrosecond ini kalau kita cukup lambat sekali, tapi rise edge-nya memang cepat. Namun kalau deteksi saat turun sehingga akan sangat bermasalah nantinya. Nah, untuk yang sekarang itu karena ini masih menggunakan op-amp yang tipe generik, jadi bukan high speed, jadi memang karakteristiknya 4,8 mikrosecond di rise edge dan fall edge-nya. Ini simetris antara rise edge sama dengan fall edge-nya sama waktu delay-nya. Kita sedang mengupayakan untuk membuat op-amp-nya menjadi, maksudnya mengganti op-amp-nya jadi high speed, jadi untuk mengurangi rise edge ini. Jadi reliabilitasnya itu tergantung dari komponennya juga, Pak. Diupayakan untuk karena kita memang terbatas supply-nya, yang dibutuhkan itu op-amp yang single supply gitu. Kita nggak menggunakan supply yang plus minus, jadi hanya plus dan ground, jadi pilihan op-amp-nya juga sedikit terbatas. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, sudah menjawabkah Pak Didi? Halo. Ya mungkin tadi Pak, kalau misalnya radarnya beda-beda ya, output tegangannya beda-beda. Nah ini sinkron ini masih bisa menghandle input dari berapa ke berapa, atau perlu tambahan antar muka ya, supaya ini di sekitar 11 gitu ya, yang dideteksi oleh sinkron ini. Maksudnya seandainya Furuno-nya diganti gitu. Sebenarnya kalau itu kan yang dirubah hanya konfigurasi resistornya saja. Jadi untuk kalau sinyalnya sama gitu, level tegangannya diatur dari resistor. Jadi rangkaiannya akan sama, cuma nilai resistornya yang sedikit dirubah. Tanpa merubah konfigurasi rangkaian, hanya nilai resistornya saja. Kalau resistornya ini fix ya Pak, atau yang variabel? Yang ini pakainya SMD dan fix, Pak. Oh, fix ya. Ya. Kalau variabel mungkin bisa dirubah-rubah gitu ya. Ya, makasih Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Didi. Berikutnya barangkali Mungkin. ada yang, oh ya, mangga, silakan Pak Afif. Makasih Ibu Ninong. Makasih Pak Afat. Ini aja masukan aja sih. Mas Afat, ini kan
dengan ada sesuatu yang kita inginkan terhadap perubahan kondisi sinyal atau lapan sikon ya. Misalnya parameter apa aja yang dibutuhkan, terus ini kan ada pengkondisian sikon yang baru dengan sikon yang lama dibandingkan gitu ya. Saya paham sih dengan gambar ini. Mungkin tampilan yang perlu ditambahkan adalah misalnya yang diharapkan dari sikon yang baru itu apa aja sih, misalnya voltasenya sekian, kecepatan responnya sekian, terus arusnya sekian misalnya gitu ya. Nah, 8 sikon yang lama itu seperti apa sih? Nah, terus 8 sikon yang baru itu seperti apa sih? Karena tidak selalu yang kita harapkan dengan 8 sikon yang baru yang proses pengajian ini itu akan langsung dapat. Artinya misalnya voltasenya dapat atau sinyal voltasenya dapat, mungkin kecepatan responnya lambat misalnya. Nah, itu ternyata ada op-amp yang harus kita rubah. Nah, penampilan seperti ini tidak semua teman-teman juga tahu, ada juga alternatif terkait dengan penampilan, misalnya tadi bentuknya misalnya harapan yang diinginkan dari 8 sikonnya apa aja. Nah, itu bentuknya tabel, misalnya 8 sikon yang lama begini, 8 sikon baru begini, yang diharapkan begini, terus perolehannya seperti apa. Nah, ternyata kan tidak pas nih. Nah, ternyata op-nya harus diganti. Nah, setelah ganti op-amp nanti dapat. Nah, kira-kira nanti lebih mudah memahaminya, karena kalau langsung gambar ini kan dari printout ininya ya, sistemnya ya, prosesnya. Nah, itu perlu ditampilkan supaya kita paham persis. Nah, tadi kan saya juga belum tahu persis seperti apa sih yang diharapkan dari sinyal radar Santanu yang baru ini, yang diharapkan apanya, poin-poinnya ini. Oh, yang lama masih gini, terus dengan sikon yang baru, dapatnya begini, ada yang diperoleh, cuman ada yang lain malah turun. Nah, itu, op-nya harus diganti. Nah, supaya alur prosesnya itu nanti kedapatan semua, posisi kritikal ininya ada di sini loh, kira-kira gitu. Jadi perlu dibuat juga itu, Mas Papat, yang itu. Kalau ini kan yang tahu persis, Mas Papat tahu persis gitu ya. Tapi teman-teman banyak yang nggak paham terkait dengan elektro ini ya mungkin ya. Nah, itu perlu disampaikan juga secara sederhana. Jadi audien juga bisa lebih cepat memahaminya. Kira-kira gitu, Mas Papat. Baik, Pak. Terima Silakan, kasih Pak. masukannya. Nggak ada komen. Terima kasih masukannya. Mungkin kedepannya akan dibuat dokumentasi ya, yang lebih mudah dipahami. Iya, karena ini kan langsung dari ininya. Kalau saya tahu sih cuma akan kelihatan ininya nanti langsung ke parameternya yang dibutuhkan seperti apa. Jadi perubahannya tahu persis, nanti historicalnya tahu persis dengan perubahan itu. Kan tidak sekali jadi merubah 8 sikon atau kondisi sinyalnya itu tidak sekaligus jadi. Pasti ada yang bergeser dikit gitu. Nah, ternyata posisi op-nya yang perlu dirubah juga gitu, kira-kira gitu sih. Baik, Oke. Saja Bu Ninong, Ya. makasih Bu Ninong. Ya, sami-sami Terima kasih Pak Atif. Atif. Ya. Ya. Masih ada waktu, silakan barangkali. Siap. Oh, Pak Mahmud, mangga. Silakan Pak Mahmud. Makasih Bu Ninong. Mas Papat menarik juga ini. Kalau tidak salah tadi kan Mas Papat itu membuat suatu PCB ya, PCB pengendalian pengkondisian yang keluarnya sikon. Cuma signal condition. Cuma di sini kan tadi di kesimpulan itu disampaikan bahwa masih terdapat delay ya. Iya, Pak. Sekitar 4 mikrosekon, sehingga akan menambahkan atau menggunakan op-amp dan juga low pass filter ya Pak. Iya, Pak. Nah itu apakah nanti disandingkan ataukah memodifikasi PCB yang sudah didapat itu Pak?
Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, saya menganalogikan radio. Kalau misalkan radio itu mula-mula bagus, makin lama makin berkurang, itu penyebabnya itu apa, Pak? Apakah di sini juga mungkin terjadi begitu, Pak, atau bagaimana, Pak? Demikian, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak Mahmud. Langsung saya coba jawab ya. Untuk yang pertama, sebetulnya PCB yang dirancang itu memang masih dalam tahap awal ya. Jadi kita masih coba-coba, namun karena kalau menggunakan protoboard itu akan sangat banyak faktor yang harus diperhatikan seperti kabelnya kurang pas atau gimana. Jadi kita membuat PCB nantinya, tentu ini PCB-nya masih akan terus dikembangkan, dimodifikasi lagi, sampai menemukan komponen yang benar-benar sesuai. Untuk kedepannya sendiri, rencananya akan menggunakan op-amp sama tipenya dual op-amp, namun yang memiliki spesifikasi lebih baik. Jadi untuk langsung dipasang aja di PCB-nya. Namun kalau menggunakan misalnya tipe op-amp-nya nanti dapatnya yang tipe SMD, tentu ada memakai sedikit konverternya. Nah, dari hasil yang kita dapatkan dari pengujian awal ini, kemudian nantinya akan didesain PCB yang lebih yang sudah sesuai yang hasil desain akhirnya begitu. Jadi PCB yang dirancang tadi itu memang masih dalam tahap yang sangat awal untuk pengembangan dan pengujian saja, Pak. Untuk yang kedua itu tentang analoginya tadi radio ya, Pak. Kemungkinan memang ada seperti noise dari elektromagnetik atau semacamnya begitu. Di sini belum diimplementasikan untuk filter noise yang semacam itu. Untuk yang jadi di sini masih belum memakai seperti saran dari dulu Pak Rahmat dan Pak Asif, pemakaian seperti Perit Beat atau filter untuk memfilter noise yang dapat mempengaruhi rangkaian ini. Jadi ini masih fokusnya di kinerja rangkaian untuk yang ini saja, belum mempertimbangkan aspek-aspek itunya, Pak. Mungkin demikian, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Jadi nanti bukan disandingkan tapi dimodifikasi PCB-nya ya, Pak? Betul, Pak. Iya. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Mahmud. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Selanjutnya, masih ada pertanyaan? Bapak Ibu, masih ada waktu sekitar 8 menit. Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin saya... Bu Ninong. Oh iya, Pak Afif, silakan. Ya. Mas Papat, kalau ini kan Mas Papat nggak tahu udah dihitung atau belum ya, dengan percobaan 8 sikon yang lama dengan yang baru, kalau misalnya dihitung-hitung atau di persentase, apakah dari hasil percobaan ini nilai positifnya berapa persen sih yang baru, atau malah lebih turun seperti itu? Ada nggak ininya, hitung-hitungannya? Terima kasih Pak Apip. Untuk hitung-hitungan semacam persentase error atau yang lainnya itu belum, kebetulan belum, ya? Karena masih proses mencari op-amp yang pas dulu, Pak. Baru nanti kita kira-kira tidak harus cari yang pas harus apa. Jadi yang ada dulu semua data dianalisis dulu, jangan sampai belum dianalisis datanya terus diganti op-ampnya, nanti nggak kelihatan ininya, nggak kelihatan historicalnya, perubahan apa namanya, oh ini lebih bagus atau lebih baik, kira-kira gitu, supaya kelihatan. Jadi datanya ada semua tapi ya. Datanya ada Pak, belum dianalisa. Coba dianalisis, terus nanti kan bisa jadi tulisan tuh buat Mas Papat. Data dianalisis berapa persen sih yang berubah, apakah Vmax-nya atau frekuensinya atau siklusnya atau mungkin respon time-nya seperti itu. Nah itu dianalisis semuanya, perubahannya seperti apa. Jadi kan nanti akan kelihatan tuh, oh posisi respon time-nya ternyata yang sangat berubah misalnya atau lebih bagus misalnya. Nanti
bisa dicari titik poin ininya, apa namanya, komponennya kira ya, komponen di itunya. Misalnya, oh ini apa namanya, kapasitor atau apa ini terlalu gede atau ini, jadi bisa jadi datanya tetap harus dianalisis, jangan dibuang, artinya jangan dilewatin, harus dianalisis, jadi akan kelihatannya. Kira-kira gitu Mas Sobat. Baik Pak, terima kasih masukannya. Nanti saya coba analisis data yang ada. Ya, bisa jadi tulisan juga itu. Nah. Terima kasih Pak. Yuk. Oke, terima kasih. Masih adakah yang ingin bertanya atau ngasih memberi? Saya, Prof. Nino, Romdan, Prof. Oh ya, mangga. Silakan Pak Romdan. Iya, terima kasih. Mas Papat, ini terus terang pertanyaannya awam sekali ya, karena saya juga nggak paham masalah teknis ini, dan sebagai notulis juga yang saya catat juga bukan bagian-bagian yang teknis sekali begitu. Yang ingin saya tanyakan, mungkin nanti silakan dikonfirmasi ya kalau misalnya ada pertanyaannya yang salah juga. Ini kan untuk pengkondisi sinyal atau signal conditioner ya, Sikon radar Santanu ya. Nah kalau nggak salah minggu kemarin itu kan Mas Berlian itu menyampaikan tentang antena radar Bruno ya, kalau nggak salah itu tujuannya untuk apa ya, agar yang ditangkap oleh radar Bruno itu jadi lebih akurat gitu, ada modifikasi beamwidth dan sebagainya ya. Mohon maaf kalau teknisnya agak salah ya. Nah lalu yang dari Sikon ini adakah hubungannya dengan itu begitu? Kalau yang saya paham kan yang namanya antena itu menangkap apanya ya? Menangkap karena radar Bruno untuk Santano untuk hujan berarti ya. Nah, menangkap partikel hujan atau apa begitu ya yang ada di awan begitu kan. Nah, kemudian ditangkap oleh antena itu oleh radar. Nah, kemudian sinyalnya itu dikondisikan oleh Sikon ini gitu. Apakah begitu gitu? Nah, terus dengan adanya pengembangan PCB yang baru ini, terus ada perbandingan Sikon lama dan Sikon baru itu, nah itu hasilnya nanti apa begitu? Kalau misal antena beamwidth-nya lebih akurat lagi, jadi bisa mengurangi noise. Nah, kalau ini apakah hasil pengolahannya nanti juga bisa mengurangi noise gitu sehingga data atau tampilan curah pantauan hujannya itu yang ditampilkan jadi lebih akurat begitu. Nah, menurut saya yang seperti itu ya, penyederhanaan implikasi positif ya dari pengembangan atau perubahan itu perlu disampaikan. Mungkin saya tadi nggak nangkep gitu disampaikan, tapi saya nggak nangkep atau ke skip. Tapi yang mau saya tanyakan utamanya itu efek positifnya dari pengembangan ini itu apa begitu. Dan kalau misal ada katakan tadi masalah reliability ya, untuk reliability hasil datanya, katakan tadi kalau nggak salah ada komponennya op-M ya, op-M plus minus, yang itu kalau diganti dengan op-M single supply jadi lebih bagus begitu. Nah, apakah ini kenapa sekarang belum menggunakan single supply ini karena harganya lebih mahal atau mungkin supply-nya yang lebih susah didapatkan gitu. Karena kan untuk penjelasan argumentasi semacam ini itu penting ketika katakan mau mengadakan sebaiknya alatnya diganti dengan ini saja gitu, karena nanti hasilnya akan lebih bagus gitu atau lebih akurat gitu. Kurang lebih gitu Mas Papat. Ya, terima kasih. Izin langsung coba menjawab aja ya. Yang pertama itu terkait apa tadi? Lupa. Kalau Pas Romdan itu ini ya apa bilang awam tentang ini, saya malah awam tentang antena radarnya juga sebetulnya masih awam karena yang saya ngerti cuma sistem elektronik sederhananya aja ya. Untuk yang tadi itu hubungan dari antena, kalau antena itu nantinya berhubungannya sama sinyal yang dipancarkan sama sinyal yang diterimanya. Ini jadi echo. Kalau yang sinyal heading, trigger, dan bearing ini sebetulnya ini adalah kalau misalnya untuk saya ambil contoh untuk trigger ya. Trigger ini sinyal untuk
kalau ini pada saat ini tuh menandakan bahwa sinyal antena itu memancarkan sinyal gelombang mikro ya dari radarnya. Kemudian pada saat turun itu misalkan katakanlah menerima data atau ekonya. Jadi kalau hubungannya itu sebetulnya bisa dikatakan apa ya? Kalau antena itu ya hanya menerima dan memancarkan saja. Kalau ini lebih ke pengolahan selanjutnya dan untuk memberitahu bahwa kapan saat mengambil data, kapan saat jadi sinyal yang pulsa ini tuh sebetulnya berupa bisa dikatakan instruksi untuk kepada katakanlah antena atau sistem kontrolnya untuk memancarkan atau menerima, kemudian juga sebagai feedback atau menandakan bahwa ini loh sudah satu putaran sinyalnya, nanti turun itu tandanya sudah satu putaran penuh radar gitu. Sebenarnya kalau antena itu hubungannya lebih ke memancarkan dan penerimaannya. Kalau ini lebih ke untuk menyinkronkan waktu untuk memancarkan, menerima berapa derajat geraknya atau sudah satu putaran atau belum begitu. Lalu yang kedua itu sedikit mengoreksi ya tadi, bukan karena kita single supply lebih baik, atau sebetulnya yang lebih baik itu menggunakan plus ground dan minus itu yang supply-nya ya. Kalau OPM itu akan lebih baik karena bisa negatif, bisa positif, outputnya nanti lebih linear nanti gitu kan. Namun di sini karena kita punya keterbatasan juga, kalau menggunakan supply simetris tentu dari segi yang harus dikerjakan lebih banyak, kemudian biaya untuk membuat power supply-nya juga akan lebih besar gitu. Jadi kita mengupayakan untuk lebih sederhana, jadi menggunakan single supply, meskipun nantinya akan menyulitkan sedikit sulit dalam mencari OPM yang sesuai, karena kebanyakan OPM itu dual supply ya, plus minus ground gitu. Jadi untuk menyederhanakan dan bisa dibuat dalam satu PCB. Jadi kan yang sebelumnya tuh power supply-nya terpisah. Jadi untuk mengoptimalkan, jadi dipasang regulator 12 ke 5 port itu. Dari 12 port itu kan sudah ada tuh radar juga menggunakan 12 port. Jadi diambil dari sana. Jadi kita tidak menggunakan power supply tambahan lagi, sehingga bisa lebih ringkas, lebih ekonomis atau lebih efisien gitu. Untuk yang tadi apa ya? Yang kedua tuh mungkin implikasi dari rangkaian yang baru ya. Nah, kalau mungkin bisa dilihat dari gambar di sini ya. Kalau kita nanti menggunakan OPM-nya katakanlah yang lebih cepat, nantinya kita mendapatkan rise time yang lebih cepat juga kan. Dan OPM ini bagusnya itu antara rise time dan power time-nya itu sama, jadi waktunya sama, simetris gitu. Kalau yang octocopter itu waktunya tuh yang naiknya cepat, tapi turunnya tuh lambat. Jadi kalau kita di pengolah sinyalnya mendeteksi saat naik itu relatif tidak bermasalah, tapi kalau deteksinya itu pada saat turun itu akan sangat bergeser ya. Jadi sinyal misalnya waktunya kita menerima malah tidak didapat. Jadi kalau deteksinya turun atau waktunya itu misalnya modenya sebenarnya mode memancarkan, tapi dia deteksinya malah menerima atau sebagainya. Jadi kedepannya itu diharapkan dengan mengembangkan sinkron yang lebih cepat itu kita dapat mendapatkan data yang lebih akurat dan semuanya itu menjadi sinkron, karena kan ini sebagai bagian yang paling awal berinteraksi dengan sinyal keluaran radar itu tentunya akan sangat esensial atau penting ya, karena kalau yang ininya salah kemudian diolah lagi juga pasti akan menghasilkan data yang salah kan? Seperti itu. Oke, sangat menarik diskusinya. Kasih, ya. Mohon maaf karena waktunya sudah lebih, jadi mungkin nanti Mas Romdon dengan Mas Papat bisa diskusi lebih lanjut ya. Terima kasih Mas Papat presentasinya. Mudah-mudahan nanti masukannya bisa menyempurnakan dan mengembangkan
penelitiannya yang dilakukan. Terima kasih, salut. Kita ucapkan terima kasih dan salut untuk Pak Papat. Ya. Terima kasih Prof dan Bapak Ibu semua atas masukan. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita beranjak ke presenter kedua dari Mas Sahrul ya, tentang analisis big data menggunakan Hadoop atau dengan studi kasus data GSMap. Waktunya 20 menit untuk presentasi dan 20 menit untuk diskusi. Silakan Mas Sahrul. Oke, terima kasih Prof. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Prof? Ya, jelas sekali. Oke, terima kasih. Izin share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Suaranya hilang. warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Pak. Halo, halo. Ya, agak putus-putus suaranya Pak Sahrul. Halo. Halo, halo Bu. Ya, Sebentar. ya lanjut coba. Agak putus-putus tadi. Oke, Bu. Mungkin agak sedikit berbeda ya dengan teman-teman prakarya lainnya yang membahas penelitiannya di POCLIT-nya. Di sini saya mencoba untuk membawakan judul kurikulum berupa analisis big data menggunakan Hadoop dengan studi kasus data GSMap. Ini ilmu baru yang saya pelajari tahun ini di Data Engineer. Di sini hari ini saya akan mencoba menjelaskan lebih fokus ke performa atau utilities Hadoop untuk menganalisis data yang sangat besar. Di sini saya mencontohkan dengan data GSMap ini sendiri. Untuk outline hari ini akan dimulai dengan pendahuluan, terus saya akan menjelaskan sedikit dengan big data, terus ada Hadoop dan sedikit demonya di belakang. Untuk yang awal itu pendahuluan, di mana perkembangan teknologi saat ini telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, sehingga kebutuhan data akan terus meningkat. Oleh karena itu dibutuhkan suatu teknologi baru yang dapat menampung lonjakan besarnya kapasitas jumlah data. Dan bagaimana sih mengolah data yang besar tersebut? Adanya teknologi cloud computing yang sudah ada ini dirasakan masih belum cukup untuk membantu dalam menangani lonjakan data yang besar. Sehingga dibutuhkan sebuah teknologi big data namanya untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu dengan menggunakan layanan Cloudera berbasis Hadoop Framework. Pertama itu apa sih itu big data? Menurut Aiton dan kawan-kawan 2012, big data sendiri merupakan istilah yang berlaku untuk informasi yang tidak dapat diproses atau dianalisis menggunakan alat tradisional. Sedangkan menurut Dampil 2012, big data sendiri adalah data yang melebihi proses kapasitas dari konvensi sistem database yang ada. Atau bisa disebutkan bahwa big data merupakan istilah untuk data terstruktur atau relational maupun tidak terstruktur atau unstructured, di mana data tersebut sangat besar dan kompleks, sehingga tidak dapat dikelola, yaitu dikelola di sini ada di capture, disimpan, di store, di manajemen, ataupun dianalisis dengan software dan tools pemrograman database biasa atau konvensional. Tidak cukup dengan menggunakan SQL biasa atau Relational Database Management System yang sudah kita tahu, sehingga dibutuhkan sebuah teknologi baru atau teknologi tambahan yang biasa disebut dengan NoSQL atau Not Only SQL. Di mana big data sendiri ini bisa berupa data biasa atau data ada foto atau Skype call atau tweet send, ada video seperti itu. Nah, selanjutnya itu karakteristik dari big data. Data tersebut bisa disebut big data. Karakteristiknya seperti apa sih? Di sini ada 5V dari yang merupakan karakteristik dari big data tersebut. Yang pertama itu ada volume. Volume itu mengacu pada sejumlah big data yang dihasilkan setiap detiknya, di mana kumpulan data dalam jumlah dan volume yang sangat besar dan kadang tidak terstruktur. Yang kedua itu ada velocity, di mana data dapat diakses dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga dapat langsung digunakan pada detik itu juga atau lebih sengal dengan real time. Yang ketiga itu ada variety. Variety tersebut itu data bisa disebut sebagai big data jika memiliki karakteristik yang bermacam-macam dan tidak homogen, tetapi memiliki banyak sekali variabel yang sangat beragam, meliputi berbagai jenis data, baik data yang lebih terstruktur atau suatu database maupun data yang tidak terorganisir dalam suatu database. Yang keempat ada variety. Variety itu mengarah kepada seberapa akurat dan dapat dipercaya suatu data agar bisa menghasilkan keputusan yang tepat. Yang kelima itu ada value. Value sendiri itu big data memiliki nilai yang sangat tinggi apabila diolah dengan cara yang tepat, guna, dan dapat juga dikatakan sebagai seberapa bernilainya atau bermaknanya suatu data. Nah, di sini ada contoh salah satu big data yang sering digunakan di kantor kita, di pusat riset
Sains dan Teknologi Atmosfer, yaitu data GSMAP atau data Global Satellite Mapping of Precipitation, di mana data GSMAP ini merupakan salah satu sumber data estimasi hujan di dunia dengan luasan dari latitude min 60 derajat sampai dengan 60 derajat dan longitude 180 derajat min 180 derajat sampai 180 derajat. GSMAP ini memiliki resolusi spasial yang mencapai 0,1 derajat kali 0,1 derajat dan menyediakan data hujan dunia setiap jamnya dari tahun 2000 sampai dengan sekarang. Dalam pisar citra, data yang dihasilkan oleh GSMAP setiap jamnya bisa dihitung. Di sini karena latitude-nya dari min 60 derajat sampai 60 derajat, di sini kita dikali dengan 0,1 derajat, didapat sini 1.200, dikali dengan longitude-nya 3.600, didapat data sebesar 4.320.000 dalam sejam itu. Dan dalam seharinya data tersebut dapat mencapai lebih dari 103 juta data. Dan dapat dihitung juga dalam setahun, bahkan datanya itu bisa mencapai 37 miliar data. Nah, jika Bapak Ibu sini ingin menganalisis data hujan dalam 10 tahun dari data GSMAP ini, di mana datanya mencapai lebih dari 370 miliar data. Tentu tidak dapat menggunakan tools konvensional sederhana seperti Excel, dan akan memakan waktu lama jika diproses dengan satu perangkat. Nah, di sini saya coba memperkenalkan suatu teknologi yang disebut dengan Hadoop. Hadoop sendiri ini merupakan software atau teknologi terbaru bersifat open source yang diciptakan untuk mengolah data yang sangat besar, di mana pengolahan data-data tersebut dilakukan dengan cara mendistribusikan data-data tersebut ke dalam beberapa komputer yang telah diklaster, dan komputer-komputer tersebut terhubung antara satu dengan yang lainnya. Ini menurut Harvard 2013. Di sini Hadoop sekarang itu udah masuk ke Hadoop versi 2, di mana Hadoop versi pertama itu hanya mencakup 2 komponen, yaitu ada MapReduce dan HDFS. Di Hadoop tipe 2 ini sudah terdapat beberapa komponen atau 4 modul utamanya. Yang pertama itu ada HDFS sebagai Distributed File Storage, yaitu sebuah file system yang fungsinya untuk menyimpan data yang sangat besar jumlahnya dengan cara mendistribusikan data-data tersebut dalam banyak komputer yang saling terhubung satu dengan yang lainnya. Yang kedua ada Yarn sebagai Resource Management, di mana Yarn ini bertugas sebagai sistem yang mengatur dan memonitor cluster nodes dan resource use. Ketiga itu ada MapReduce. MapReduce ini merupakan suatu model pemrograman yang bertugas membagi data besar ke dalam potongan-potongan lebih kecil. Tempat itu ada yang Other Data Processing Framework ini merupakan berisi library atau utilities yang dibutuhkan untuk modul Hadoop sendiri. Nah, sering terus berkembangnya Hadoop sekarang, Hadoop telah menjadi sebuah ekosistem yang sangat kompleks. Di sini kita dapat lihat Hadoop itu mulai dari data storage menuju ke data processing-nya, ada data access dan juga data manajemennya. Ekosistem Hadoop meliputi berbagai tools aplikasi yang membantu untuk mengumpulkan data, menyimpan data, menganalisis dan mengelola big data tersebut. Nah, apa saja sih yang bisa kita lakukan dengan Hadoop ini? Di sini ada pertama itu query log processing, di mana hari ini saya akan coba mendemokan bagaimana sih menggunakan Hadoop untuk query log processing ini. Kedua itu bisa digunakan sebagai untuk crawling, indexing, dan searching. Terus ada untuk analitik, test processing, dan sedimen analysis. Kemudian ada juga bisa digunakan sebagai untuk machine learning, recommendation system untuk document classification and classification. Terus ada untuk bioinformatika dan juga genome analysis. Nah, ini beberapa contoh implementasi Hadoop yang sudah pernah ada. Di sini ada implementasi Hadoop dan Spark untuk analisis penyebaran demam berdarah menggunakan berdasarkan data Twitter. Ini dia menggunakan data Twitter untuk menganalisis penyebaran demam berdarah menggunakan Hadoop dan Spark. Terus ada yang kedua itu ada beberapa penggunaan Hadoop dan HBase untuk memvisualisasikan dan mengklarifikasi pergerakan kapal-kapal kargo di alur laut pelabuhan Long Beach dan Los Angeles. Terus ada juga penelitian menggunakan Hadoop untuk menganalisis dataset klimatologi. Terus di sini ada satu proyek NASA di sini yang disebut dengan Super Cloud Library, di mana mereka menggunakan Hadoop sebagai distributed processing-nya. Nah, langsung ke demo. Belajar dari pengalaman sebelumnya untuk menghindari terjadinya error dalam demo tersebut, saya telah melakukan demonya sebelumnya untuk menghemat waktu juga. Nah, di sini ada tampilan dari salah satu untuk menjalankan query dari Hadoop. Di sini saya memiliki sebuah database dari GSMAP, di mana datanya itu dari data 2008 sampai dengan 2018. Di sini saya coba hitung jumlah datanya. Di sini ada sekitar 133 miliar data.
Nah, di mana jika data sebesar ini diproses dengan menggunakan alat konvensional seperti spreadsheet atau Python, maka akan membutuhkan resource yang sangat besar, sehingga dibutuhkan teknologi pemrosesan big data yang contohnya itu di sini Hadoop. Di sini dapat dilihat kolom beberapa data yang ada di kolom ini, di GSMap ini ada kolom waktu, ada kolom location ID, dan kolom ini curah hujannya. Di sini dapat kita lihat contoh kolomnya, di sini ada waktunya. Waktunya itu ada tanggal dan waktu setiap jamnya. Terus ada data location-nya. Lokasi di sini data lokasinya ini di menggunakan initial big in dari 1 sampai dengan 42 juta tadi. Terus ada data curah hujannya di sini. Nah, di sini saya mencoba mencari maksimal data curah hujan setiap tahunnya dari tahun 2008 sampai tahun 2018, di mana saya menjalankan sebuah query dengan data sebanyak tadi itu 133 miliar data tersebut. Di sini saya dengan menggunakan Hadoop ini hanya membutuhkan waktu sekitar 3 menit 43 detik untuk dapat menampilkan maksimal data curah hujan setiap tahunnya. Di percobaan kedua, saya mencoba untuk mencari maksimal data curah hujan di setiap bulannya dari Oktober 2008 sampai dengan Januari 2018. Dengan menggunakan data yang sama yang berjumlah 133 miliar data itu, hanya dibutuhkan waktu sebesar 5 menit 13 detik di sini. Terus saya juga mencoba untuk mencari nilai maksimal, minimal, rata-rata, dan jumlah dari data curah hujan di setiap bulannya. Di sini menggunakan data yang masih sama tadi, yang berjumlah 133 miliar data itu, hanya dibutuhkan waktu sebesar 12 menit 16 detik di sini. Terus untuk query berikutnya, ini ada untuk mencari 10 data maksimal tertinggi curah hujan yang terjadi di tahun 2008 sampai tahun 2018 berdasarkan dengan ID lokasinya ditunjukkan. Di sini membutuhkan waktu sekitar 31 menit 50 detik untuk memproses data yang sebesar tadi itu. Nah, ini yang terakhir, saya mencoba untuk mencari 10 data rata-rata curah hujan tertinggi, average data, yang terjadi pada tahun 2008 sampai tahun 2018 berdasarkan ID lokasinya. Di sini membutuhkan waktu sekitar 34 menit 28 detik. Nah, lanjut ke kelebihan dari Hadoop tersebut. Hadoop ini merupakan sebuah software bebas atau open source, di mana Hadoop ini dapat menampung data dengan jumlah yang sangat besar, seperti yang di demo sebelumnya. Terus Hadoop ini sebenarnya memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama itu MapReduce pada Hadoop hanya bisa berjalan secara serial untuk pengolahan data. Tapi di Hadoop versi 2, sudah ada teknologi yang ditambahkan itu ya untuk sehingga kelemahan ini bisa diabaikan. Yang kedua itu kekurangannya itu terdapat pada streaming data processing, di mana data yang masuk secara terus-menerus tidak dapat dianalisis secara real time. Karena MapReduce-nya dari Hadoop sini tersebut berjalan secara batch atau periodik. Tapi untuk mengatasi masalah ini dapat menambahkan beberapa software untuk mendukung Hadoop sini, yaitu ada Spring XD, Apache Storm, dan Apache Spark Streaming. Yang berikutnya itu kekurangan Hadoop ada yaitu di latensi data processing-nya, di mana adanya keterlambatan data untuk mengambil data dari HDFS dengan menggunakan MapReduce ke level aplikasi, misalnya web application, yang disebabkan karena sifat MapReduce yang berdasarkan batch dan ukuran data yang relatif sangat besar. Dan untuk mengatasi masalah ini digunakan beberapa software lain yang mendukung, itu NoSQL atau not only SQL tadi, seperti MongoDB, Apache Hibernate atau Apache Cassandra. Nah, lanjut ke kesimpulan. Kesimpulannya itu Hadoop dari demo tersebut yang tadi, Hadoop itu dapat memproses data yang sangat besar dengan waktu pengerjaan yang masih dapat diterima atau masih wajar. Walaupun memiliki beberapa kekurangan tersebut masih dapat diatasi dengan menggunakan teknologi lainnya yang berada di atas Hadoop. Berikut untuk referensi dari presentasi kali ini. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Mas Sahrul. Presentasinya sangat menarik. Saya boleh nanya duluan ya, Pak? Boleh, Bu. Itu tadi data GSMap-nya waktunya dalam apa jam ya? Ya, Bu, dalam jam. Region-nya, daerahnya, Indonesia atau dunia? Satu dunia, Bu. Satu dunia. Oh gitu ya. Ya, Bu. Kalau misalnya di apa istilahnya di crop buat Indonesia aja bisa gitu. Ada software khusus atau perlu ini khusus gitu, tambahan software khusus. Terus satu lagi komputernya kita bisa pakai komputer biasa apa PC atau apa gitu. Itu aja mungkin dulu ya.
Nah, itu tadi kan data satu dunia ya, Bu? Ya. Sebenarnya untuk cuma Indonesia sih sebenarnya bisa langsung di-download dari GSMap, Bu. Indonesia gitu. saja, atau menggunakan data yang tadi itu tapi ditambahkan sedikit apa ya namanya pengondisian, di mana data yang diambil itu cuma data di location ID-nya di Indonesia saja gitu, Bu. Gitu. Itu juga bisa. Oke. Terus halo? Putus-putus, ya, halo? Bu. Halo, Bu. Ya, gimana? Nah, terus yang untuk Hadoop ini berjalan di mana sih, Bu? Maksudnya Hadoop ini sebenarnya kalau datanya udah sebesar 133 miliar data tadi, tentu nggak bisa diproses di satu komputer, Bu. Jadi harus pakai superkomputer juga, gitu atau gimana? Boleh saya share screen lagi, Bu? Oh ya, mangga, silakan. Makasih. Bentar. Saya coba. Apakah sudah terlihat, Bu? Ya, terlihat. Silakan. Nah, Hadoop ini sebenarnya diinstalnya seperti ini, Bu. Hadoop pertama itu ada diinstal di pertama itu di masternya untuk sebagai ini yang bertugas untuk mengatur namespace dan metadatanya. Terus ada yang bertugas sebagai server yang bertugas untuk membaca dan memproses data yang ingin digunakan gitu, Bu. Jadi dia tidak bisa digunakan hanya di satu komputer, Bu. Oke. Kalau di data center kita bisa digunakan, Mas Sahrul? Sebenarnya tadi itu yang Hadoop yang saya gunakan itu Hadoop milik PSTAC, Bu. Gitu. Punyanya Pak Farid sama Pak Edi tadi, Bu. Oh iya, oke. Terima kasih. Informasinya sangat menarik. Jadi ini nggak cuma buat GSMap aja ya, datanya bisa buat semua data dari satelit dengan cakupan jangka panjang seluruh dunia gitu intinya ya. Iya, Bu, benar, Bu. Oke. Ya, terima kasih banyak, sangat menarik nih, saya jadi pengen belajar nih, Mas Sahrul. Oke, terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf saya mendahului bertanya. Silakan ada yang ingin memberi masukan atau pertanyaan kepada Mas Sahrul, mangga. Saya mungkin Bu Ninong. Ya, mangga Pak Didi. Ya, terima kasih Bu Ninong, terima kasih juga buat Pak Sahrul ya, presentasinya sangat menarik dan ditunggu-tunggu nih Mas Sahrul. Jadi memang kita sejak tahun 2017 ya udah berusaha menyediakan infrastrukturnya, yaitu storage server ya berbasis Hadoop yang kalau nggak salah 1,8 petabyte ya, hanya yang bisa digunakan mungkin sekitar 100 terabyte. Nah ini dengan pertimbangan bahwa ini memang akan kita butuhkan untuk mendukung pekerjaan kita ya. Jadi memang di decision support system ini ada dua bagian besar ya, ada basis data ya, yang kedua basis model gitu, yang ketiga basis pengetahuan. Nah untuk basis model ini ya kita menggunakan model dinamik ya seperti yang kita lakukan dengan WARF dan sebagainya. Dan satu lagi sebetulnya ya model-model statistik. Nah, yang Hadoop ini sebetulnya untuk mendukung model statistik ini, terutama yang berbasis ya artificial intelligence ya seperti itu. Jadi ini saya kira saya sangat senang. Jadi artinya infrastruktur yang sudah kita siapkan itu mulai digunakan gitu ya, karena pada waktu itu memang kita masih kekurangan SDM untuk memanfaatkannya gitu ya. Sekarang ada Pak Sahrul bergabung sehingga bisa dimanfaatkan. Walaupun ini yang saya ketahui juga dimanfaatkan oleh Pak Anto ya, itu untuk machine learning. Jadi mungkin arahnya tuh di PSTA ini, kalau menurut saya ke arah machine learning, Pak Sahrul. Tapi tadi dari Pak Sahrul sudah disampaikan penggunaan data GSMap ya, dan demonya walaupun itu masih query ya, misalnya maksimum hujan dan sebagainya. Tapi ke depan diharapkan ini bisa untuk belajar learning gitu ya, machine learning untuk prediksi ke depan gitu ya, dengan misalnya GSMap ini. Dan ke depannya ini diharapkan memang bukan hanya GSMap tapi ya data-data, semua data yang kita miliki ya, dari baik itu dari satelit,
maupun dari model gitu ya, baik yang di atas maupun di permukaan, bisa digabung menjadi satu dalam machine learning dan bisa memprediksi ke depan sebagai komponen dari decision support system itu. Nah, jadi ya kalau menurut saya ini mohon bisa dilanjutkan Pak Sarul ya kegiatannya, dan nanti dikembangkan lagi. Mudah-mudahan nanti bisa jadi suatu program gitu ya yang di PSTA ini, supaya kita tidak ketinggalan gitu ya di bidang artificial intelligence ini, khususnya di bidang atmosfer ya, di bidang keatmosferan. Saya kira ini potensinya sangat besar gitu ya untuk mendukung itu, walaupun ya di situ ada tantangan-tantangan ya. Namun itu mungkin lebih detail nanti kita diskusikan di kesempatan lain. Ya mungkin itu, terima kasih Pak Sahrul. Ya, silakan mau ditanggapi Pak Sahrul. Terima kasih Pak Didi. Tadi sebenarnya saya cuma ini sih 6 bulan ini saya mempelajari data engineer. Kemarin itu dari diskusi sama Pak Edi, untuk kolokium ini mending saya menyampaikan tentang data engineer biasa saja. Jadi seperti data cleansing atau profiling. Tapi Pak Edi kalau bisa sampai ini rule Hadoop udah ada di PSTA untuk big data. Ya udah saya coba untuk mempelajarinya 3 bulan ini, terus saya coba menyampaikan sekarang seperti itu Pak Didi. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan bisa dilanjutkan ke machine learning-nya ya Pak ya. Ya dengan GSMAP gitu ya, mencoba ya dibuat dia belajar gitu ya, dari beberapa puluh tahun ke belakang belajar prediksi ke depan, kemudian ditambah data-datanya, misalnya dikombinasikan ya GSMAP, ada Himawari, ada data-data yang lainnya, dan dari data model gitu ya, untuk memprediksi ke depan gitu. Kita juga bisa digunakan untuk belajar, diintegrasikan misalnya dengan data bencana Pak. Kan kita dari BNPB itu ada DB Pak. DB itu database bencana Indonesia ya. Jadi bencana di mana, kapan di Indonesia terjadi, itu bisa masuk, misalnya diintegrasikan dengan GSMAP ini dan dengan yang lainnya. Jadi dia bisa ya seolah-olah memprediksi kira-kira bencana ke depan akan terjadi di mana gitu. Saya lihat data DB juga cukup panjang datanya, cukup banyak gitu. Sehingga saya kira bisa belajar dari situ gitu. Ya tentunya nanti kita testing dulu keakuratannya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Didi. Selanjutnya ada yang masih mau memberi masukan atau pertanyaan? Halo. Oh ya, mangga Pak Afif, silakan. Terima kasih Mas Sahrul. Menarik sebenarnya ini ya. Dan ini baru sih ya. Tadi kan kalau lihat sepintas gambaran di depan kan sumber datanya bisa bentuknya apa aja ya. Jadi ada gambar ya, ada foto, ada ini, ada yang lain-lain ya, inputannya seperti itu. Dan tadi yang baru dicoba oleh Mas Sahrul kan baru kecepatannya aja ya, karena baru satu parameter ya, satu parameter. Tadi masukan Pak Didi sebenarnya kan terkait dengan data DB tadi, disinkronisasi atau digabungkan dengan data GSMAP atau yang apa. Jadi mungkin nanti kalau ini kita nggak perlu satu dunia, cukup di Indonesia saja. Cuman parameter datanya misalnya yang jangan satu, misalnya beberapa gitu ya. Saya membayangkan kalau di sosial itu kan bagaimana mengolah sumber data yang sifatnya berbeda-beda, dia bisa mengetahui outputnya itu bagaimana emosional masyarakat ya, seperti itu. Saya membayangkan kira-kira bisa jadi di alam juga seperti itu sebenarnya. Jadi datanya macam-macam gitu ya, tidak hanya data GSMAP, tadi ada data DB. Data DB itu kan bentuknya informasi ya, kejadiannya di sini-sini. Jadi kan sifatnya beda, tipe datanya beda. Tadi kalau lihat gambaran inputannya juga banyak. Nah,
apa namanya tadi baru kelihatan terkait dengan kecepatannya. Ini baru satu parameter aja sih sebenarnya ya, meskipun luas. Nah, nanti Mas Sarul coba di ini karena sepertinya ya saya juga nggak tahu sih persis, saya belum pernah tahu seperti apa. Kayaknya bayangan saya sepertinya dari berbagai inputan jenis data menghasilkan sesuatu nilai data yang keluarannya bisa mengintegrasikan atau mensinkronisasi dari beberapa data itu, kira-kira gitu sih. Ya, menarik nih Mas Arul, saya setuju tadi Pak Didik masukan itu, jadi diintegrasikan. Tadi nggak perlu sedunia, tadi gambarnya kan sedunia, cukup Indonesia aja sih, karena kita posisinya juga di Indonesia, data Indonesia seperti apa, tapi berbagai macam data, kira-kira gitu. Pelatihannya yaitu misalnya kalau tadi kan baru curah hujan nih, data curah hujan sekian tahun, terus misalnya temperatur jadiin satu, nanti pola di Indonesia seperti apa sih gambarannya gitu ya, apa namanya peta parsialnya gambarnya seperti apa sih. Nah, kalau misalnya ada data-data yang potensinya tinggi-tinggi gabung jadi satu, oh itu akan bisa dianalisis, oh ini kejadiannya seperti ini, gabungin dengan data DB tadi, oh begini nempel jadi satu gitu. Berbagai intervensi warna misalnya akan kelihatan ini potensinya kejadian seperti ini akan kelihatan, misalnya oh di sini sering terjadi, sini terjadi. Nah dari situ nanti baru bergerak tadi prediksinya seperti apa, kira-kira gitu. Jadi perlu sih, sangat menarik ini sebenarnya. Tadi kan baru satu data aja. Itu aja Mas Harul masukan saya. Ya, silahkan kalau mau dikomentari Mas Harul. Terima kasih Pak Afif masukannya. Ya. Mungkin kedepannya ya sih saya rencananya mau mendalami lagi sih soal Hadoop ini. Soalnya ilmunya kan dasarnya udah ada nih Pak. Mungkin kedepannya minta saran masukan Bapak Ibu, mungkin apa aja sih yang bisa digunakan untuk proses big data ini, seperti apa, seperti itu Pak. Ya, ya di dalamnya kan ada di dalam software sendiri kan ada metodologinya. Saya nggak tahu persis ya, belum pernah baca sih. Jadi menarik sih, menarik. Nanti kalau dipetakan misalnya dari beberapa meter akan kelihatan itu. Nah, tadi baru kecepatannya aja sih. Cepat sekali, cuman belum nilainya belum kelihatan itu, nilai ininya. Secara software saya belum lihat baca kelebihannya gitu. Itu aja sih, Mas. Oke, terima kasih Pak Afif. Ya. Nanya sedikit Mas Harul, bisa nampilkan data spasialnya enggak? Tadi kan cuman peak-nya di tahun sekian ketemu di bulan apa gitu, berapa banyak gitu. Kalau spasialnya kira-kira nanti ke depannya bisa ya harusnya sih bisa Bu. Tapi tadi kan saya coba pakai Impala. Impala itu kan untuk gimana ya? Maksudnya untuk fokusnya kayak query kan Bu. Jadi menampilkan data fisiknya saja. Jadi mungkin nanti ada tambahan software untuk membantu buat menampilkan spasialnya seperti itu Bu. Oke. Ya, terima kasih. Masih adakah Bapak Ibu yang ingin memberi masukan atau pertanyaan? Silakan, masih ada waktu sedikit lagi. Punten Bu Ninong. Oh ya, mangga Bu Sinta, silakan. Ya, makasih Bu Neneng. Pak Harul, terima kasih atas presentasinya, sangat baik sekali. Terutama ini untuk memberikan informasi bagi terutama untuk peneliti ya, sangat membantu sekali ini informasinya. Jadi menunjukkan atau menampilkan data-data khususnya data GSMAP ya. Sebenarnya sih masih ada data-data yang lain, tapi bagi peneliti yang sering menggunakan data satelit terutama karena resolusinya GSMAP ini resolusi tinggi ya. Jadi saya sih ini hanya sebagai ini aja memberikan gambaran sedikit karena ini udah terkelola dengan baik untuk selanjutnya. Jadi saya kalau saya mengambil kesimpulan di sini tentang manajemen datanya ya, jadi udah tertata ini, tinggal melanjutkan data apa selanjutnya aja gitu. Manajemen data kalau boleh saya ini
Mungkin ini sekalian ke Pak Afif, atau ke Pak Didi kali ya. Kan semua ini data satelit, data model ini kan dibutuhkan untuk data verifikasi atau untuk validasi data observasi dari AWS, Pak Didi. Kemungkinan bisa nggak apa sih istilahnya menginformasikan seberapa banyak data yang jadi saya lebih ke manajemen datanya aja, terutama data observasi. Jadi observasi pada dasarnya kan kita minta dari BMKG. Nah, kalau kita itu kan udah punya data OWS, jadi manajemen data OWS itu kalau bisa apakah sudah ada di data server kita, karena ini terutama kalau kegiatan walaupun kita menggunakan data model, selalu yang ditanyakan data observasi. Bagaimana data observasi ini tersedia di data server kita itu, apakah memang masih memungkinkan menyimpan di data, apakah di data server atau memang masih ada storage-nya seperti itu. Nah, mungkin itu ya saya menanyakan masalah manajemen datanya aja, terutama data AWS, apakah memang sudah ada. Mungkin itu untuk selanjutnya mungkin dilanjutkan lah, selain data satelit yang GSMAP ini, ya data observasi boleh enggak atau memang sudah ada? Mungkin itu pertanyaan saya dan sarannya. Makasih, Bu Ninong. Oh ya, sama-sama Bu Sinta. Silakan Pak Sarul kalau mau dikomentari. Mungkin kalau pertanyaan untuk manajemen data yang udah ada di bukan ke saya ya Bu. Saya belum nggak tahu datanya itu udah ada apa belum gitu. Mungkin ke Pak Didi mungkin bisa dijawab Pak. Ya, baik, terima kasih Bu Sinta. Ya, untuk data AWS ini sebetulnya semua dikumpulkan di lab observasi, Bu. Di lab observasi, jadi bisa nanti diakses dari lab observasi. Namun AWS yang ada mungkin masih AWS yang kita artinya yang kita miliki gitu. Kemudian juga mungkin dari stasiun-stasiun ya milik Lapan yang sudah bisa dikirimkan datanya ke Bandung. Nah, ini tersimpan di lab observasi, mungkin nanti di Bisma. Namun data ini memang ke depannya harus bisa masuk juga ke dalam Hadoop ini. Jadi Hadoop ini memang mengumpulkan semua data ya, sehingga bisa digunakan dalam tadi ya machine learning dan sebagainya, artificial intelligence. Jadi untuk data-data ini nanti kalau diperlukan mungkin bisa menghubungi Pak Anto ya. Pak Anto hadir nggak di sini, Pak Anto? Halo Pak Anto, nggak ada. Pak Midi. Ya, setahu saya itu sudah ada di cloud dan bisa diakses. Iya Pak, sudah ada FTP lokal Pak. Biasanya kan kalau setiap evaluasi saya selalu menampilkan gitu kan, ada FTP lokalnya. Itu sudah bisa AWS kita ya, tapi ya bukan AWS dari BMKG atau mana. Jadi data-data selain AWS juga ada di FTP lokal. Ya, jadi silakan dari pegawai bisa mengakses langsung Bu kalau dibutuhkan di situ. Ya, makasih Pak informasinya. Oke, terima kasih ininya Pak Didi masukannya dan tambahannya. Masih adakah yang ingin memberi saran masukan? Masih ada waktu sedikit lagi, Bapak Ibu. Sudah. Saya Prof. Nino, saya lagi. Oh iya, mangga, silakan Mas Romdo. Ya, terima kasih Mas Arul. Tadi kalau nggak salah di salah satu slide-nya ada yang tentang ini ya, penggunaan Hadoop untuk data dari Twitter, Mas. Boleh ditampilkan lagi Mas Arul? Sebentar. Ya, coba tampilkan. Yang mana tadi? Kalau nggak salah judul jurnal ya. Intinya mau saya tanyakan ini, kalau nggak salah Twitter itu kan ada API ya untuk data-data. Nah ini analisis penyebaran DBD berdasarkan data Twitter. Nah, saya nggak tahu data Twitternya apa gitu. Nah, tapi apakah dari Hadoop di sini dan nggak tahu apakah Hadoop di PSTID juga dibolehkan penggunaannya untuk selain data-data pengolahan modeling ya. Nah, apakah bisa untuk misal menganalisis sentimen di Twitter begitu?
misal tentang sebuah peristiwa bencana. Nah, jadi ketika ada bencana tertentu, jadi data-data sentimen-sentimen netizen yang di Twitter itu diolah sehingga menghasilkan data konten begitu. Jadi konten-konten atau perbincangan yang dominan dibicarakan di Twitter atau sosial media lain itu apa begitu. Nah, nanti hasil dari pengolahan datanya itu yang sudah dapat beberapa konten dominan atau topik-topik dominan itu bisa menjadi masukan ketika katakan PRSTA mau memberikan sebuah rilis gitu. Jadi sudah ketika membuat sebuah rilis itu tahu kira-kira topik yang paling hangat diperbincangkan oleh netizen tentang peristiwa, katakan peristiwa bencana begitu ya. Itu apa gitu kira-kira topiknya. Nah, apakah Hadoop yang di PRSTA itu boleh dipergunakan untuk itu gitu, dan kalau misal bisa apakah itu juga bisa dilakukan gitu, katakan oleh Sarul misalnya ya sebagai data engineer-nya gitu. Itu Mas. Iya, silakan Mas Sahrul. Ya. Kalau pertanyaannya boleh atau enggak, mungkin itu bukan domain saya ya. Mungkin ditanyain ke Pak Farid atau Pak Edi mungkin yang mengelola Hadoop. Tapi kalau untuk bisa atau enggaknya, sebenarnya Hadoop sendiri itu kan ekosistem yang sangat kompleks ya. Untuk data Twitter sendiri bisa menggunakan Flume sebenarnya. Flume ini digunakan untuk mengambil data, mengcrawling data dari berbagai website ke dalam Hadoop-nya itu sendiri. Kalau itu sebenarnya bisa untuk ngambil datanya. Tinggal parameter data yang mau diambil seperti apa sih? Contohnya kan ini penelitiannya yang diambil itu data penyebaran demam berdarah. Jadi diambil itu di Twitter itu yang ada nggak status yang bilang mengenai demam berdarah akan diambil gitu. Terus dilihat daerahnya itu di mana gitu, seperti itu. Oh, Flume tadi itu crawlernya begitu Mas. Jadi nggak usah Ya, bikin crawler buat ngambil data, buat gitu. menyimpan ya, benar. Oh, oke. Apakah itu berbayar begitu atau open source juga begitu? Kalau Hadoop-nya ini open source, tapi kalau Flume-nya belum tahu saya. Dicari dulu. Oke. Jadi crawlernya dari Flume ini kemudian datanya diolah dari Hadoop begitu ya? Ya, disimpan ke Hadoop di storage, terus Hadoop ini kan sebenarnya storage-nya. Terus dianalisis menggunakan beberapa yang lainnya ini. Program-program lainnya. Oke. Ya, terima kasih Mas. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih. Sangat menarik, tetapi mohon maaf berhubung waktu, jadi yang masih ingin memberi masukan atau bertanya bisa berdiskusi lebih lanjut dengan Mas Sahrul. Terima kasih Mas Sahrul, kita beri aplaus untuk Mas Sahrul. Demikian Bapak Ibu kolokium kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, masukannya, sarannya, dan mohon maaf bila dalam membawakan memandu acara hari ini banyak kesalahan. Terima kasih, mohon maaf. Saya kembalikan ke Mas Ramdan. Silakan Mas Ramdan. Ya, terima kasih Prof. Nino yang sudah memandu dan memoderatori acara kolokium seri 8 hari ini. Terima kasih juga kepada pemateri ya, Mas Papat dan Mas Sahrul. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam membawakan acara hari ini, dan juga jika pertanyaan saya ke dua pemateri ini terlalu awam atau agak di luar topik ya. Sebelum saya serahkan lagi ke Pak Didi untuk menutup acara hari ini, saya membacakan pengumuman bahwa kolokium seri 9 ya, itu akan kita laksanakan insya Allah di hari Jumat tanggal 17 September di jam yang sama, jam 9 pagi setelah apel. Pematerinya itu ada 3 orang, mudah-mudahan bisa semua ya. Ini ada pertama Mas Syukri Darmawan, Mas Syukri, Mbak Aulia Darujantun, Mbak Aul, dan Mbak Anida ya. Ada 3 orang dan semuanya dari Mereka Yasa tanggal 17 September. Untuk materi, ada di link materi yang sama, semua materi, notulensi, dan rekaman acara hari ini. Untuk sertifikat, termasuk yang sertifikat seri 7 kemarin, insya Allah akan dikirimkan hari ini ke email Bapak Ibu sekalian. Baik, sebelum saya serahkan ke Pak Didi, mari kita sedikit foto. Mas Ramdan, background kolokiumnya mungkin diganti. Oh iya, ini yang baru ada logo BRIN-nya berubah, Bro. Oh, belum di-share tuh. Ada di chat, nanti saya ke WA Group. Oh iya. Terima kasih. Ya, sama-sama, Prof. Baik, kita foto bersama terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian.
ada 2 slide di saya tunggu sebentar untuk menyalakan videonya. Pak Midi berfoto berdua tuh. Udah jadi satu sekarang, Pak. Bilang tadi adik saya Bu tadi Bu. Baik, akan saya ambil slide yang pertama dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar untuk slide yang kedua dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Langsung saya serahkan ke Pak Didi sekaligus untuk menutup acara kita hari ini, Pak. Silakan Pak Didi. Ya, terima kasih Pak Romdan, Bapak Ibu sekalian, terima kasih kehadirannya pada acara kolokium hari ini. Jadi Bapak Ibu, mungkin waktu kita pertama lahir ke dunia ya, otak kita blank ya, kosong. Kemudian tentunya kita diberi ilmu oleh orang tua kita ya, di keluarga, kemudian oleh Bapak Ibu guru kita, oleh lingkungan kita, dan seterusnya sampai sekarang, sehingga apa yang kita ketahui saat ini memang berasal dari berbagai ya, banyak sekali orang dari banyak generasi, dan inilah caranya memang manusia memiliki pengetahuan yang bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Nah, di acara ini kita juga sudah mendapatkan presentasi yang menarik ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Papat dan juga Pak Syahrul ya atas sharing ilmunya. Jadi kita juga sekarang jadi lebih mengetahui tentang tadi ya terkait sinyal conditioning dan untuk radar Santanu begitu ya, supaya bisa diolah seperti yang kita lihat di website Santanu. Kemudian juga kita mendengarkan dari Pak Syahrul mengenai data science atau big data ya, Hadoop yang bisa kita gunakan untuk mendukung pengembangan decision support system, prediksi dan sebagainya. Jadi walaupun mungkin area penelitian kita tidak di situ, tapi paling tidak kita mendapatkan wawasannya dari Pak Papat dan Pak Syahrul. Dan apalagi kalau kita mendengarkan semuanya, saya yakin wawasan kita akan bertambah luas gitu ya, dan itu bermanfaat bagi kita semua. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Syahrul dan juga kepada Pak Papat, kepada moderator Pak Romdan dan moderatornya Bu Ninong ya, Prof Ninong dan Pak Romdan, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya dan pertanyaannya di acara kolokium ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita teruskan lagi kepada generasi berikutnya. Demikian Bapak Ibu, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum. Izin link. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.